Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Sudah sarapan semua sebelum berangkat sekolah? Sudah Ibu. Sudah salim semua sama orang tua sebelum berangkat sekolah? Sudah Ibu. Oke, baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya kita absen dulu ya. Abi, Hadir Bu. Siska, Hadir Bu. Ican, Hadir. Windu. Hadir. Nah, hadir semua ya. Bu. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu, Halo Halo Bandung, yang akan dipimpin oleh Ibu. Jadi nanti kalian ikuti ya, kita nyanyi sama-sama ya. Baik Bu. Mari Bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa denganmu. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Baik, semuanya sudah siap belajar ya hari ini? Siap Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Sebelumnya, Ibu sudah mempunyai video tentang cerita fiksi, yaitu berjudul Cindelaras. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan penjelasan dulu, apa sih cerita fiksi? Cerita fiksi merupakan karangan non-ilmiah yang berasal ataupun dibuat dari imajinasi pengarang. Nah, fiksi itu sendiri adalah karya sastra yang mempunyai sifat dasar umum sebagai penanda bentuk dari karangan fiksi. Kemudian, nilai-nilai kebenaran dari cerita fiksi tidak bisa dijadikan contoh ataupun dijadikan patokan maupun pedoman. Sebab, nilai-nilai cerita fiksi tersebut itu tidak bersifat objektif, melainkan cerita fiksi tersebut bersifat imajinatif. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri cerita fiksi. Ciri-ciri cerita fiksi itu ada beberapa aspek. Yang pertama, fiksi merupakan cerita atau kisah yang bersifat rekaan alias imajinatif dari pengarang. Yang kedua, fiksi mempunyai kebenaran relatif serta tidak mutlak. Yang ketiga, fiksi menyasar pada perasaan atau emosi para pembaca. Yang keempat, fiksi yaitu cerita yang mengandung amanat ataupun pesan moral. Yang kelima, fiksi tidak memiliki sistematika penulisan baku. Kemudian yang keenam, karya fiksi biasanya menggunakan bahasa yang konotatif. Dan yang terakhir, ketujuh, menampilkan sudut pandang yang berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur dari cerita fiksi. Yang pertama ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa sih unsur intrinsiknya? Yang pertama ada tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang, dan penokohan. Lalu yang kedua ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada keyakinan, yang kedua ada pandangan hidup, yang ketiga pandangan hidup suatu bangsa, psikologi, dan keadaan subjektivitas individu. Kemudian ada macam-macam cerita fiksi. Yang pertama ada cerita fiksi historis, yang kedua fiksi biografis, yang ketiga fiksi sains. Nah, kemudian di sini ada unsur-unsur cerita fiksi, yaitu tema, plot, alur, setting, tokoh, sudut pandang, dan amanat. Baik, di sini Ibu mempunyai video contoh cerita fiksi. Nah, kemudian silahkan anak-anak semuanya disimak video tersebut. Kemudian nanti kalian harus menuangkan apa isi dari cerita tersebut. Secara singkat saja ya. Silahkan disimak video tersebut. Ada sebuah kerajaan yang damai dan makmur
bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bijaksana. Ia memiliki permaisuri yang baik hati dan seorang selir. Selir selalu merasa iri pada permaisuri. Suatu hari, ia berpura-pura sakit dan berkata kepada raja, "Pusing sekali rasanya kepalaku ini. Badanku juga terasa panas. Ini pasti karena permaisuri telah meracuniku." Raja sangat marah kepada permaisuri. Ia kemudian memberikan perintah kepada patih kerajaan. Nah, sudah disimak semua kan anak-anak? Ayo sekarang giliran kalian menuliskan cerita yang kalian tangkap dari video tersebut secara singkat saja. Kemudian nanti akan dibacakan di depan kelas. Silakan dikerjakan tugasnya. Siapa tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Saya bu. Ayo Windu, silakan dijawab. Cendelaras, permaisuri, dan selir. Iya, benar sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Windu. Hore. Lalu, siapa yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? Saya bu. Ayo Windu, jawab. Selir bu. Iya, benar sekali. Yeay. Dan satu pertanyaan lagi yang terakhir. Mengapa selir dikatakan tokoh yang antagonis? Siapa yang bisa jawab? Apa alasannya dia berperan sebagai tokoh antagonis? Saya bu. Ayo silakan dijawab. Karena selir mempunyai sifat iri dengki terhadap permaisuri. Iya, benar sekali. Kita kasih aplaus. Oke, selanjutnya kalian Ibu minta mengisi kolom di dalam buku tematik kalian yang di sana sudah berisi pertanyaan-pertanyaan tentang cerita fiksi Cindelaras tersebut. Sebagian sudah Ibu beri pertanyaan tadi secara langsung dan kalian akan menjawabnya di buku kalian masing-masing. Lalu nanti tugas itu jika baiklah sudah selesai semua tugasnya anak-anak, silakan dikumpul. Ayo dikumpul semuanya, yang belum selesai dikerjakan di rumah untuk dijadikan PR. Jangan lupa ya, besok dikumpulkan kembali PR-nya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Semua siap. Doa pulang mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh pulang.